Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar perbedaan rumus run dengan run between. Pada dasarnya, kedua rumus ini adalah sama untuk menciptakan nilai acak pada rentang tertentu. Kita langsung aja ke rumus pertama, rumus run atau random. Di sini kita ada 3 contoh kasus. Pertama, kita ingin menciptakan nilai acak 0 sampai 1, lalu 0 sampai dengan 20, lalu 0 sampai 20. Namun kita kali ini ingin membuat 3 angka di belakang koma. Oke, ke contoh yang pertama, untuk membuat 0 sampai 1, rumusnya adalah sama dengan run, R-A-N-D, buka kurung, tutup kurung. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk rumus run ini, dia tidak meminta kriteria atau parameter khusus, jadi hanya rumusnya, buka kurung, tutup kurung, enter. Oke, kita drag. Nah, pada dasarnya rumus run ini dia akan menghasilkan angka acak untuk rentang 0 sampai 1 dan akan menghasilkan 6 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya kita akan membuat angka acak di rentang 0 sampai 20. Rumusnya kurang lebih sama, teman-teman, sama dengan run, buka kurung, tutup kurung. Namun, kali ini kita kalikan dengan batas atasnya. Contoh, kita ingin membuat batas atas 20, maka kita akan ketikkan 20 di sini. Kita enter, kita drag. Oke, kita bisa lihat di sini nilai angka acak yang dihasilkan itu rentang 0 sampai 20, 0, 11, 9, 17, 10 dan seterusnya. Dan angka di belakang koma yang dihasilkan itu maksimal 6 angka di belakang koma. 0,061457, 11,133570 dan seterusnya. Nah, selanjutnya, karena by default adalah 6 angka di belakang koma, kita akan buat 3 angka di belakang koma. Nah, sebenarnya ini adalah contoh bahwa rumus run between itu bisa digabungkan dengan rumus lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, contoh kita akan gabungkan dengan rumus round di sini. Karena kita ingin membuat 3 angka di belakang koma, makanya kita pakai rumus round untuk melakukan pembulatan. Oke, pertama kita panggil dulu rumus roundnya. Buka kurung, kita masukkan rumus run, buka kurung, tutup kurung, kita kalikan dengan batas atasnya 20, lalu titik koma atau koma sesuai dengan apa yang diminta di komputer teman-teman. Lalu di sini adalah 6 digits atau gampangnya ya kita ingin berapa angka di belakang koma. Karena kita ingin 3 angka di belakang koma, kita ketikkan 3, tutup kurung, kita enter. Oke, nah teman-teman bisa lihat untuk angka acak yang dihasilkan itu di rentang 0 sampai 20, ini 19,912, 15,753 dan seterusnya. Itu untuk rumus run. Nah, sekarang untuk rumus run between, berbeda dengan rumus run. Untuk rumus run between itu kita bisa menentukan batas bawahnya. Contoh di sini kita ingin membuat nilai acak untuk rentang 10 sampai 50. Sama dengan run between, buka kurung, lalu ada 2 kriteria. Pertama bottom maksudnya adalah batas bawah yang diinginkan. Selanjutnya adalah top ini adalah batas atas yang diinginkan. Contoh kita ingin batas bawahnya itu 10, titik koma atau koma 50, tutup kurung, enter. Nah, teman-teman bisa lihat dengan rumus tersebut, kita ulangi lagi rumusnya. Run between atau ini adalah rumusnya untuk menghasilkan nilai acak pada rentang tertentu. Lalu kriterianya, bottom yang kita inginkan adalah 10 atau batas bawahnya adalah 10, dan top atau batas atasnya adalah 50. Jadi kita ingin menghasilkan nilai acak di rentang 10 sampai 50. 23, 30, 11 dan seterusnya. Nah, sama seperti rumus run sebelumnya, rumus run between juga bisa digabungkan dengan rumus lain sesuai dengan kebutuhan. Contoh, di sini kita ingin menciptakan nilai pada rentang 10 sampai 50, namun hanya kelipatan 5. Nah, untuk ini kita pakai rumus Sailing. Sekali lagi, ini hanya contoh, teman-teman. Sailing, buka kurung, run between, buka kurung, bottom, batas bawahnya adalah 10, batas atasnya adalah 50, titik koma lagi, selanjutnya adalah significance. Nah, significance ini gampang ya, kita ingin melakukan pembulatan ke atas, ke pembulatan berapa. Nah, karena kita ingin melakukan kelipatan 5, maka ini kita ketik 5, tutup kurung, enter. Nah, teman-teman bisa lihat ini akan menghasilkan nilai acak di rentang 10 sampai 50 dan hanya kelipatan 5. Nah, selanjutnya, terakhir, kalau teman-teman perhatikan, setiap kita ketikkan sesuatu yang baru, nilainya itu terus berubah. Contoh di sini saya ketikkan 1,
nilai terus berubah. Agar tidak berubah, caranya adalah teman-teman klik kanan, copy, atau shortcutnya adalah Ctrl atau Command C, lalu teman-teman paste lagi, atau klik kanan, namun paste-nya adalah paste as value, jadi hanya nilainya aja yang teman-teman pastekan kembali. Nah, kalau sudah seperti itu, nilainya tidak akan berubah. Nah, seperti biasa, di sini juga sudah ada penjelasan dan file latihan yang teman-teman bisa download di deskripsi. Ini adalah file penjelasan yang sama persis dengan apa yang saya jelaskan di video. Jadi, nanti ketika teman-teman bingung, tidak perlu lihat videonya lagi, tapi bisa ke sheet bagian penjelasan. Selanjutnya ini ada latihan. Kasusnya sama, hanya beda angka aja. Oke. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.